Davies will give you the countdown. 100 meters. Halo gengs, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Utang di warung sudah lunas tak? Kembali lagi dengan saya, si Beban Keluarga. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berasal dari negara Amerika Serikat yang berjudul Killer Elite bergenre action. Film ini dirilis pada tahun 2011 dengan rating 6,5 dalam situs IMDb yang disutradarai oleh Gary McHenry. Film ini dibintangi oleh aktor favorit kita yakni Om Jason Statham. Killer Elite juga dibintangi oleh aktor peraih piala Oscar yaitu kakek Robert De Niro dan Clive Owen. Killer Elite ini merupakan salah satu film yang diadaptasi langsung dari sebuah novel tahun 1991 berjudul The Featherman karya Sir Reynold Fiennes. Di film ini juga akan membawa kita pada masa di mana dunia dalam kekacauan, krisis ekonomi dan perminyakan terus berlanjut sehingga perang terjadi di mana-mana. Ini zaman revolusi dan juga eksploitasi rahasia. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja mari kita sama-sama simak alur filmnya, gengs. Film berawal dari cerita di tahun 1980 di mana para pembunuh bayaran yang dipimpin langsung oleh pria yang tentunya tidak asing lagi. Dia bernama Danny dan juga sahabat dekatnya yang bernama kakek Hunter. Ada juga kedua teman lainnya, dia bernama Davis dan yang satu lagi bernama Meyer. Mereka berempat sedang menjalankan sebuah misi yang berlokasi di negara Meksiko dengan tujuan akan membunuh seorang pria. Setelah waktunya tiba saat si target melintasi area tersebut, salah satu teman Danny yang bernama May langsung meledakkan sebuah mobil yang sedang mengawal si target. Mereka pun langsung melakukan penyergapan. Ketika Danny berhasil melumpuhkan si target, dia terkejut melihat adanya anak si target di dalam mobil itu. Sehingga perhatian Danny teralihkan yang membuatnya terkena tembakan oleh polisi. Namun beruntungnya ada Hunter yang langsung sigap menyelamatkan Danny. Stay down. Meski aksi heroiknya berhasil, itu tidak membuat Danny menjadi senang. Akan tetapi dia merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan keji di hadapan anak kecil. Sehingga dia memilih untuk pensiun dari pekerjaannya itu dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Australia. Dan ini dia pembunuh elit. 1 tahun kemudian, kita akan melihat sosok Danny yang sedang menjalani hidup dengan damai di Australia. Namun saat dia bangun tidur, tiba-tiba mendapati sebuah kiriman surat dari seseorang misterius. Isi surat itu terdapat sebuah tiket pesawat menuju ke negara Oman. Bahkan isi di dalam surat tersebut terdapat foto sahabat lamanya bernama Hunter yang nyawanya sedang terancam di sana. Setelah 2 hari kemudian, Danny yang ingin menyelamatkan Hunter pun memutuskan pergi ke Oman. Dan kita akan diperkenalkan dengan orang yang menjemput Danny. Dia bernama Agent. Si Agent ternyata seseorang yang telah mengirim surat itu ke Danny. Perlu kita ketahui, si Agent ini adalah sebagai kontak penghubung yang sering menawari pekerjaan kepada para pembunuh bayaran. Dia juga memberitahu Danny bahwa Hunter sedang disekap oleh seorang raja Oman dikarenakan gagal menjalankan misi senilai 6 juta US dollar. Jika Danny ingin menyelamatkan Hunter, maka dia harus menuntaskan misi itu. Maybe killing ain't done with you. Hunter needs the old Danny. Akhirnya Danny dipertemukan dengan sang raja yang kita bicarakan barusan.
Dia bernama Sheikh Emi, seseorang yang mempunyai kekuasaan di daerah tersebut. Dia rupanya memiliki 4 anak laki-laki, namun saat ini hanya menyisakan putra terakhirnya yang bernama Bakhet. Ternyata ketiga putra tertuanya tewas tertembak oleh anggota SAS, yakni pasukan khusus militer Inggris sewaktu peristiwa pemberontakan yang telah terjadi di Murbet, salah satu wilayah yang terletak di negara Oman, di mana Inggris mengirim beberapa pasukan khusus ke Oman untuk membunuh para sultan minyak. Si Sheikh yang sudah tua ini meminta Danny untuk membalaskan dendam anaknya kepada 3 mantan anggota SAS, namun dengan 3 syarat. Syarat pertama, Danny diminta untuk merekam pengakuan dari si target sebelum membunuhnya. Yang kedua, pembunuhannya harus dilakukan seperti kecelakaan. Dan syarat yang terakhir adalah misi ini harus tuntas sebelum si Sheikh meninggal dunia. Hal itu akan mempermudah Bakhet untuk menggantikan kedudukan ayahnya tanpa adanya keterlibatan apapun kelak di suatu saat nanti. Danny juga diberi sebuah berkas yang berisikan salah satu daftar si target dengan tujuan agar mudah melacak keberadaannya. Karena jika Danny tidak berhasil melakukan misinya, maka Hunter akan dieksekusi. Show the English our war isn't over. Lalu Danny meminta bertemu dengan Hunter. Ternyata dia berencana mengajaknya kabur dari sana, sehingga dia langsung menghabisi para penjaga yang mencoba menghalanginya. Akan tetapi pelariannya itu harus gagal, yang membuat Danny dan Hunter berhasil diketahui oleh Bakhet, sehingga Danny terpaksa harus kembali pada profesi di masa kelamnya, yakni menjadi pembunuh bayaran demi menyelamatkan nyawa sahabatnya, Hunter. My father needs him alive. Singkat cerita, malam harinya Danny langsung beranjak pergi ke Paris, berniat untuk menemui kawan lamanya yang bernama Davis dan Meir. Sesampainya di sana, dia memberitahu mereka bahwa Hunter sedang disandra oleh Raja Oman karena gagal menjalankan misi senilai 6 juta US dollar. Danny juga merekrut kedua temannya itu untuk menuntaskan misi tersebut, sehingga dia berjanji bahwa uang sebesar 6 juta US dollar akan diberikan kepada mereka berdua. Karena yang Danny inginkan adalah hanya kebebasan Hunter. Kemudian Danny memberitahu daftar target pertama mereka yang bernama Harris, yang secara kebetulan dia tinggal di Oman setelah perang itu berakhir. All I'm asking is give it some thought. Keesokan harinya, Meir dan Danny sudah berada di Oman. Mereka mencoba untuk memata-matai pergerakan Harris, sehingga rumah Harris berhasil diketahui. Saat malam hari, Danny menyelinap ke rumah Harris yang secara kebetulan dia sedang melakukan ikeh-ikeh kimochi bersama pacarnya, yang membuat perhatiannya teralihkan. Danny mengambil sebuah kepingan lantai kamar mandi Harris agar bisa dijadikan sampel untuk memperlancar aksinya. Di sisi lain, kita akan melihat Davis sedang berada di sebuah klub malam yang jaraknya tidak jauh dari markas SAS. Klub itu juga sering dikunjungi oleh para mantan personil SAS, tepatnya di negara Inggris. Davis sendiri berpura-pura sebagai mantan anggota SAS, sekaligus menanyakan informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi di Murbet. Akan tetapi penyamarannya itu berhasil diketahui, sehingga salah satu pria yang berada di situ langsung memberitahu kepada komandannya yang bernama Spike, selaku mantan komandan semasa di SAS. Put one of my locals on it. Atas hal tersebut, Davis selalu dimata-matai oleh anak buah Spike. Alhasil, Spike langsung memberikan laporan kepada para mantan atasan SAS bahwa adanya parlemen divisi lokal yang sedang mencari informasi terkait dengan perang yang telah terjadi di Murbet. Dia meminta izin kepada mereka untuk mengirimkan anak buahnya agar mengawasi Davis. Namun salah satu atasan melarangnya. Dia merasa posisinya saat ini tidak punya hak lagi karena hanya mantan SAS. Sebaliknya dengan Spike. Ditambah bisnis sebuah klub yang mereka kembangkan sekarang sedang merosot. Bahkan bisnis tersebut mereka lakukan secara ilegal. Jadi yang diinginkan oleh si atasan adalah untuk tetap merahasiakannya mengenai masalah yang terjadi di Murbet. Sontak hal tersebut membuat Spike berniat
akan bertindak dengan caranya sendiri sebagai bukti loyalitasnya terhadap organisasi SAS. Someone has to do the dirty work. None of us want blood on our pins, right? You lucky bastard. Singkat cerita, kita akan melihat Danny bersama rekannya sedang berada di gurun pasir. Mereka mengambil sebuah palu yang telah dirancang oleh Meir. Bahkan Meir sendiri telah meminta kepada seorang pria lokal untuk menyembunyikannya ke tempat yang aman. Seaman ini tak. Palu itu dilapisi dengan kepingan lantai yang telah Danny ambil sampelnya dari kamar mandi Harris waktu malam itu. Sehingga kepingan lantai yang di palu tersebut sama persis dengan lantai yang berada di kamar mandi Harris. Dan itu akan memperlancar Danny saat menjalankan aksinya agar kematian Harris seolah-olah adalah kecelakaan. Tapi ternyata Spike mengirimkan anak buahnya ke Oman untuk mengawasi pergerakan mereka. Danny yang menyadarinya pun langsung mengejarnya. Namun Danny bersama rekannya itu harus ketinggalan jejak dikarenakan anak buah Spike telah menghancurkan sarang lebah yang berada di lorong bawah tanah. Sehingga anak buah si Spike berhasil melarikan diri. So what? Now somebody's on our ass? We should move right away. Saat waktunya tiba, Danny dan Meir mendatangi rumah Harris dengan menyamar menjadi wartawan pencari sejarah militer. Setelah berada di dalam, Danny secara diam-diam langsung menodongkan pistol kepada Harris agar mau menceritakan tentang peristiwa di Murbet. Namun sebelum membunuhnya, mereka berdua juga merekam segala pengakuan si Harris sesuai perjanjian dengan si Sheikh di awal film tadi. His name was Hussein bin Amir. All right. You got me. I did it. To the bathroom. No. Kemudian ketika Harris hendak dieksekusi di kamar mandi, perhatian Danny harus teralihkan karena ada pacar Harris yang mengetuk pintu kaca rumahnya dengan tujuan meminta ongkos untuk pulang kepada Harris. Dan setelah si wanita itu pergi, ternyata Harris sudah dieksekusi oleh Meir menggunakan palu yang dilapisi kepingan lantai itu. Sehingga aksi tersebut membuat kematian Harris seolah-olah terbentur lantai karena terpleset dan dinyatakan adalah sebuah kecelakaan. Case closed. Singkat cerita, ketika paman Danny sedang dalam penerbangan menuju Inggris, dia harus teringat pacarnya karena berharap ingin segera kembali menjalani hidup normal dengannya. Layaknya orang konvensional pada umumnya, dia bernama Annie. Sementara itu, si agen bertemu dengan seorang intelijen dari organisasi MI6 pemerintahan Inggris. Dan ternyata si intel itu adalah bosnya sendiri yang bernama Medwick. Dia mengambil sebuah foto yang akan menjadi target Danny selanjutnya. Sehingga foto tersebut telah diberikan melalui Davis. Davis yang sudah mendapatkan informasi pun langsung memberitahu Danny bahwa target yang selanjutnya bernama Mayor Warwick, seorang penembak jitu. Bahkan dia salah satu anggota yang masih aktif dalam organisasi SAS. Bisa kita simpulkan bahwasannya target kali ini adalah mimpi buruk bagi mereka dikarenakan harus memasuki markas SAS. Di sisi lain, Spike bersama atasannya yang telah mengetahui kematian Harris dan mengetahui orang yang akan menjadi target Danny selanjutnya pun menyepakati untuk mengirimkan mata-mata agar mengawasi kelompok Danny. He's right. Singkat cerita, Danny sedang melakukan persiapan untuk memperlancar misi berikutnya, yakni mengambil sebuah insulin dan obat klorpropamid dengan menyamar sebagai dokter di salah satu rumah sakit, tepatnya di Siloam. Saat akan pergi, ternyata Spike di luar sedang mengawasi pergerakan Danny. Spike yang sangat berambisi untuk mendapatkan Danny pun langsung mengejarnya. Ternyata Danny kembali memasuki rumah sakit itu sehingga final battle antara tokoh utama kita dengan Spike pun tak terelakkan lagi.
Tanpa kita sadari, rupanya Spike memiliki kemampuan bela diri yang hampir mengimbangi Danny. Namun karena motivasinya berbeda, Danny berhasil mengalahkan dia dengan menghantam selangkangannya hingga ngejongkeng, di mana hal tersebut membuat Danny lolos pada hari itu. Kemudian Danny kembali ke markas tempat persembunyiannya. Danny juga langsung memberikan obat yang telah dia ambil tadi kepada Mary yang akan meresepkannya agar aksinya berjalan dengan lancar. Lalu Danny memutuskan waktu untuk memulai aksinya itu di malam yang akan datang, karena secara kebetulan Warwick akan mengikuti latihan militer pada malam ini. Alhasil, setelah waktunya tiba, Danny yang diawasi oleh Davis pun langsung menyusup ke markas SAS dengan menyamar menjadi salah satu anggota SAS yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Ketika perhatian Warwick teralihkan, di situ Danny mengambil kesempatan yakni mencampuri kopi Warwick dengan obat yang sudah dia persiapkan. See what you're made of, ladies. On the trucks. Come on! Dan benar saja, saat dalam pelatihan dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, Warwick tiba-tiba terjatuh karena adanya reaksi dari obat yang telah Danny masukkan ke dalam kopinya. Sehingga kematian sang mayor seolah-olah terkena hipotermia dan dinyatakan adalah sebuah kecelakaan akibat ngopi sambil melamun karena memikirkan pesan yang hampir 3 hari belum direspon oleh sang gebetan. Lah, kok kemana meni? Akibat kondisi cuaca yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Spike semakin geram dibuatnya setelah melihat kabar berita kematian sang Mayor Warwick di saat mengikuti latihan, karena dia menyadari bahwa peristiwa tersebut ulah dari Danny. Lalu adegan berpindah di mana si Agent mendatangi markas Danny. Dia memberikan sebuah berkas yang akan menjadi target terakhirnya, yakni target ketiga selaku mantan anggota SAS yang dinyatakan telah membunuh anak si Chase sejak peristiwa yang terjadi di Murbet. Dia bernama Mayor Simon yang saat ini tinggal di wilayah pengiriman minyak yang terletak di London. Kemudian Danny meminta kepada si Agent untuk menghentikan kelompok Spike selaku mantan anggota dari organisasi SAS yang selalu memata-matai pergerakannya itu. We're going after McCann, all right? Dengan sigap si Agent melaporkan kepada bosnya yakni Madwick bahwa kelompok Spike selalu mengawasi kelompok Danny dan dia berharap kepada bosnya itu agar segera turun tangan untuk mengatasi kelompok Spike. Sehingga Madwick langsung menemui mantan atasan SAS. Dia mengancam si atasan akan membocorkan klub ilegalnya itu kepada pemerintahan Inggris jika berani ikut campur terkait dengan misi yang sedang dijalani oleh kelompok Danny. Alhasil saat sedang rapat, para mantan atasan dari organisasi SAS itu menyepakati bahwasannya tidak ingin berurusan dengan misi yang sedang Danny jalani, melainkan fokus pada bisnisnya saat ini. Namun berbeda dengan Spike, mendengar hal tersebut sontak sangat marah dan semakin berambisi untuk menangkap Danny beserta kelompoknya. Bahkan dia memutuskan untuk keluar dari komunitasnya itu, sehingga dia berniat akan melakukan investigasi dengan caranya sendiri. This is getting big. I am done with this whole committee thing. Sementara itu, Davis membuat kesepakatan dengan Simon, yakni memberinya sebuah pekerjaan palsu yang akan diwawancarai agar Simon bisa teralihkan. Sehingga waktu pertemuannya itu tepat pada hari Selasa di jam 10 pagi. You'll be here for the interview, Tuesday, 10. I'm going to need to bring in some help. Namun sebelum aksinya dimulai, malam harinya mereka terlebih dahulu menyabotase sebuah mobil truk pengiriman minyak agar bisa dikendalikan dari jarak jauh. Karena secara kebetulan Simon akan melintas di jalan yang sama dengan jalan yang selalu dilintasi oleh truk itu. Danny juga merekrut anak buah baru yang bernama Jack yang akan ditugaskan menjadi driver. My first time I puked for a day afterwards. Saat waktunya tiba, Mayor dan Jack mencoba untuk mengikuti truk pengiriman minyak yang telah disabotase. Sedangkan Danny membuntuti Simon dari belakang. Sementara Davis memantau dari kejauhan agar Mayor bisa lebih mudah menjangkau antara jarak truk dengan mobil yang dikendarai oleh Simon. Good
Target in sight. Sehingga setelah jarak kedekatan sudah berada dalam perhitungan Davis, Meyer langsung mengendalikan truk tersebut sekaligus memblokir jalan yang dilintasi oleh Simon. Dan Relax, man. Davies will give you the countdown. 100 meters. Okay, range me. alhasil Simon menabrak truk itu hingga tewas, sehingga kematiannya dinyatakan adalah sebuah kecelakaan lalu lintas. Dan ketika Meyer memastikan kematian Simon dari kejauhan, ternyata ada anak buah Spike yang dari tadi sedang mengawasi Simon. Dia yang mencurigai pergerakan Meyer pun langsung mengejarnya. Sedangkan Meyer dan Jack memutuskan pergi menghampiri posisi Davis saat ini, berencana meminta bantuan kepadanya. Oh man, he's coming fast. Namun sebelum kedatangan Davis tiba, Meyer pun harus terpojok. Jack yang melihatnya berniat untuk menembak anak buah si Spike. Akan tetapi pelurunya menembusi kepala Meyer, dan itu membuat mereka berdua harus tewas secara bersamaan. Lalu jasad mereka pun dibawa ke markas tempat persembunyiannya. Danny sendiri mengambil sebuah radio di dalam mobil anak buah si Spike untuk dipindahkan ke dalam mobilnya, berharap agar bisa mengetahui pergerakan Spike beserta anak buahnya. Kemudian Danny memutuskan untuk berpisah kepada Davis karena misi telah selesai. Ditambah dia menyadari bahwa Spike dan anak buahnya pasti akan mencari mereka. Be safe. You too, Davies. Sebelum pergi jauh, Davis terlebih dahulu mencoba berkunjung ke Oyo yang berlokasi di daerah sekitar, berniat untuk melampiaskan hormon-hormon membuagongkan di dalam tubuhnya yang sekian lama tidak dikendalikan. Tetapi ternyata si penjaganya itu merupakan mata-mata dari Spike, sehingga dia langsung memberitahu keberadaan Davis. Dan benar saja, saat Davis sedang asik jungkir balik dengan wanita sewaannya, tiba-tiba ada anak buah si Spike yang mendatangi Oyo tersebut. Alhasil mereka pun langsung menyergapnya. Get up, get dressed. Sedangkan di sisi lain, Danny mengetahui dialog Spike dan anak buahnya berhasil menangkap Davis melalui radio yang telah dia pindahkan tadi, sehingga Danny sangat marah dibuatnya. Kembali ke Davis, saat dimasukkan ke dalam mobil, Davis mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi Davis tewas tertabrak mobil kontainer pengangkut paket JNT Anda yang sering melintas ke kawasan industri Millennium. Spike yang sudah tiba ke TKP pun semakin marah atas kecerobohan anak buahnya dalam melakukan penangkapan, karena dia berpikir jika Davis sudah berada dalam kondisi mati, maka akan lebih sulit untuk mencari dalang di balik semua peristiwa yang telah terjadi. You fucking idiots! Dan setelah Spike pulang, ternyata Danny sudah menunggu di dalam rumahnya dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Davis saat ini. Namun dikarenakan Davis tewas tertabrak oleh kontainer itu, Danny hanya memberi saran kepada Spike bahwasanya jangan coba-coba mengikuti jika nama dia tidak ingin dijadikan dalam daftar targetnya. Don't follow me. Keesokan harinya, Danny pergi ke Oman memberikan bukti dari ketiga korban bahwa misi telah dia selesaikan, sekaligus menjemput kebebasan Hunter. Sedangkan uang senilai 6 juta US dollar akan Danny dapatkan setelah si Bucket selesai mengecek rekaman dari para korban. I'm a soldier and I'm not messing with work. Okay. Di sisi lain, anak buah si Spike berhasil melacak nomor kantor si agent melalui nomor telepon yang ia dapati saat mengevakuasi jasad Davis waktu itu. Sehingga mereka menyadari bahwa si agentlah selaku kontak penghubung yang telah memberi pekerjaan kepada para pembunuh bayaran. Sementara itu, Danny akhirnya tiba di Australia, bertemu kembali dengan sang kekasih setelah sekian lama Annie menunggu kedatangannya. So it's over? You going back again? Saat malam hari, Danny tiba-tiba mendapati panggilan telepon dari si agent. Dia mengatakan bahwa Danny telah membunuh orang yang salah saat menjalankan misi, sehingga dia meminta bagian 10% dari 6 juta US dollar yang akan Danny dapatkan itu, karena dia menganggap Danny telah merusak misi.
Denny sendiri diminta menemui Bucket di London esok hari untuk membicarakan satu target lagi yang harus dia bunuh, karena jika tidak, maka nyawa Annie akan terancam. Denny yang menyadari bahwa identitas pacarnya telah diketahui langsung memutuskan pergi ke Paris bersama Annie pada malam itu juga. Setelah di Paris, Denny meminta Hunter untuk menjaga pacarnya itu agar keselamatannya tetap aman, dikarenakan Hunter adalah satu-satunya orang yang dapat dia percayai. Sedangkan Denny sendiri memutuskan pergi ke London untuk bertemu dengan si Bucket. Sesampainya di sana, dia terlebih dahulu menghajar anak buah si Bucket yang mencoba menghalanginya. Saat sudah bertemu, Bucket menceritakan bahwasannya Harris yang menjadi target pertama Denny bukan orang yang membunuh kakaknya itu, melainkan seorang penulis novel dengan judul The Featherman yang bernama Fiennes, selaku mantan anggota SAS, di mana dia menuliskan di dalam bukunya itu telah membunuh Sultan Minyak saat perang di Murbet. Denny yang merasa dipermainkan pun sebetulnya sangat marah kepada si Bucket ini, tetapi dikarenakan nyawa pacarnya tidak ingin terancam, dia tetap akan menjalankan misi itu. Alhasil Denny mendatangi kantor si agent untuk menanyakan lokasi si target yang sebenarnya. Si agent yang telah mendapat informasi pun menjelaskan bahwa Fiennes akan mengadakan konferensi pers terkait buku novel itu pada hari Selasa. Karena faktanya Fiennes sampai saat ini masih mengeluarkan buku tersebut di Oman. Bisa kita simpulkan bahwasannya jika Denny ingin membunuh Fiennes, maka dia harus mendatangi ke acaranya itu. Tapi ternyata tanpa mereka sadari, kantor si agent berhasil dilacak oleh Spike dan anak buahnya, sehingga dia memasang sebuah CCTV di ruangan si agent. Dan rupanya sampai saat ini Spike masih melakukan investigasi terhadap Denny agar bisa mengetahui rencananya tersebut. Dan benar saja, setelah waktunya tiba, Spike langsung mengerahkan pasukannya untuk menyergap Denny saat sudah berada di lokasi, sedangkan dia sendiri mengawasi Fiennes. Saat Denny tiba, anak buah Spike terlebih dahulu memantau pergerakannya, sehingga ketika Denny hendak membuka pintu, Denny terkena jebakan bom yang membuatnya terjatuh, sehingga Spike dan anak buahnya langsung melakukan penyergapan untuk memastikan bahwa itu adalah Denny. Namun Denny sendiri tidak bodoh untuk dipermainkan, gengs. Faktanya orang yang memakai helm itu adalah Jack yang sengaja Denny kirim agar perhatian mereka bisa teralihkan. Sedangkan dia sendiri dengan mudah memasuki ruangan di mana Fiennes berada. Tanpa basa-basi, Denny langsung melenyapkannya. Easy with that. Sebelum pergi, Denny terlebih dahulu memotret jasad si pianis untuk dijadikan bukti kepada si Sheikh. Lalu Spike dan anak buahnya pun langsung mengejar Denny. Namun pelarian Denny kali ini harus gagal, yang membuatnya tertangkap oleh si Spike beserta anak buahnya. Kemudian ketika Spike melihat jasad Fiennes, rupanya dia masih hidup. Ternyata Denny sengaja menembak bagian organ tubuh si Fiennes yang tidak akan berdampak dengan kematian. Alhasil saat Spike menginterogasinya, dari sini Denny buka suara bahwa dia sebetulnya tidak ingin membunuh siapapun, melainkan Raja Oman lah yang memaksanya untuk melakukan misi balas dendam kepada mantan anggota SAS yang telah melenyapkan 3 nyawa anaknya. Sehingga jika Spike ingin mengakhiri semua peristiwa ini, dia diminta oleh Denny untuk memberikan kamera kepada Raja Oman sebagai bukti pemalsuan bahwa target terakhirnya sudah mati. Lalu Spike pun mengambil kamera tersebut dan pergi meninggalkan Denny dengan kondisi masih terikat. Akan tetapi saat hendak keluar, ternyata si Medwick selaku agen intelijen MI6 dari pemerintahan Inggris rupanya berada di situ, yang sudah siap untuk menyekap mereka berdua. Lah, kok
Pada akhirnya terkuaklah fakta dari sebuah plot twist yang sangat mengeduankan ini, bahwasannya si Medwick lah sang otak utama dari semua peristiwa yang terjadi. Dimulai saat Hunter sedang disandra, sebuah tiket pesawat yang dikirimkan oleh si agent di awal film tadi ternyata merupakan perintah dari si Medwick ini, karena dia telah melakukan kesepakatan dengan Bucket mengenai bisnis kontrak perminyakan di Oman. Sehingga saat Danny selesai menjalankan misi balas dendam, maka Bucket akan menandatangani kontrak minyaknya itu, dan dia akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Yang padahal Danny hanya bersedia menuntaskan misi demi keselamatan Hunter. Danny yang merasa dijebak langsung melakukan penyerangan, sehingga perkelahian dari ketiga kubu ini pun tak terhindarkan lagi. As you will with yours. Di saat perhatian Spike teralihkan sedang menembaki si Medwick, Danny mengambil kesempatan untuk kembali merebut kamera yang sempat terjatuh dari kantong Spike sekaligus kabur dari situ. Sementara itu si agent bersama pembunuh bayarannya ternyata berencana akan menculik Ennis sebagai tawanan agar Danny tidak berkhianat dengan bagian 10%-nya tersebut. Namun Hunter yang selalu mengawasi Ennis pun langsung mengatasi niat jahatnya itu. You played us. She was only collateral. Keesokan harinya Hunter memutuskan untuk menemani Danny di Oman yang akan memberikan bukti kematian target terakhirnya kepada si Sheh. Akan tetapi tanpa Danny sadari ternyata Spike sudah lebih dulu tiba di kediaman si Sheh. Dia memberikan foto yang telah menjadi target terakhir Danny kepadanya dan memberitahu bahwa foto tersebut adalah tipuan, karena faktanya Vance memang masih hidup. Kedatangan Spike rupanya bukan hanya itu, dia juga berniat untuk membunuh si Sheh karena mengecewai atas teman-temannya yang sudah mati, sehingga dia langsung menusuknya hingga tewas. Bucket yang melihat hal barusan pun ternyata tidak mempedulikannya sama sekali, karena yang dia inginkan adalah mengambil kendali kekuasaan mendiang ayahnya, yakni wilayah padang pasir. Bahkan dia juga malah memberi Spike sebuah koper berisikan uang 6 juta US dollar yang seharusnya Danny dapatkan itu. Saat Spike keluar, Danny dan Hunter yang sudah berada di situ berhasil mengetahui pergerakannya, sehingga dia langsung memutuskan untuk mengejar si Spike. Namun terlebih dahulu Hunter menghentikan anak buah si Bucket yang mencoba mengikuti pengejaran kepada Spike. Sampai di tengah gurun, akhirnya Spike tertangkap. Dia diinterogasi tentang kejadian di dalam rumah si Sheh tadi. Spike pun menjelaskan bahwa setelah memberikan bukti foto itu hanya diberi sebuah koper oleh Bucket, yang dia sendiri sebetulnya tidak tahu isi di dalam koper tersebut. Lalu dia juga memberitahu Danny bahwasannya Bucket akan pindah dan tidak ingin kembali ke padang pasir. Alhasil tidak akan ada kontrak minyak yang telah Bucket sepakati dengan Medwick, dan itu hanya sia-sia saja. Danny yang sudah mengetahui isi di dalam koper itu adalah uang, kemudian menyuruh Hunter untuk membukanya. Hunter sendiri mengambil separuh uangnya untuk ongkos pulang, karena di musim kemarau seperti ini, harga beras, timun, dan lain sebagainya itu mahal, kawan. Damn shame. You just don't get it, do you? Danny yang menyadari si Sheh telah dibunuh oleh Spike hanya memberinya peringatan bahwa mulai sekarang sudah berakhir baginya, yakni tidak ingin berurusan dengan siapapun, baik itu berurusan dengan Spike maupun dengan keluarga si Sheh. You come. I'll be waiting. Akhirnya Danny bertemu kembali dengan sang kekasihnya, Annie. Kini dia mulai menjalani hidup normal tanpa adanya peperangan lagi. Are you Danny Bryce, the boy who went away? Yeah.
dan film pun selesai. Sesuai dengan pembahasan di awal, alur cerita film Killer Elite ini adalah salah satu film yang dibuat berdasarkan sebuah novel berjudul The Featherman. Kemudian menimbulkan kontroversi dan penolakan pemerintah terhadap buku itu. Sehingga sampai hari ini, keterlibatan SAS dalam perang di Oman masih dirahasiakan di bawah naungan kantor resmi pemerintahan Inggris. Begitu. Ya udah ya, segitu saja. Saya selaku anggota Beban Keluarga tanpa adanya kelompok mengucapkan sekian dan terima kasih kepada kalian yang berada di setiap pelosok. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye. Sehat selalu buat kalian. Amin.